pagi. Hari ini kita meneruskan materi matematika bisnis sesuai dengan RPS adalah diferensial fungsi sederhana. Nah, materi diferensial fungsi sederhana ini eh, adalah bagian dari matematika bisnis yang memang wajib dipelajari sebagai pengantar untuk mata kuliah selanjutnya, ekonomi manajerial dan seterusnya ya. Nah, ini saya mencoba apa namanya? Mencoba menarik kembali ingatan teman-teman semua waktu pas SMA, SMK ya. Diferensial itu maksudnya adalah turunan ya. Turunan fungsi sederhana. Nah, turunan fungsi sederhana ini eh, dia itu kalau kita berbicara definisi, diferensial didefinisikan diferensial ya. Diferensial ini itu dia membahas tingkat perubahan suatu fungsi ya. Tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan apa namanya perubahan kecil dari suatu variabel, variabel bebas ya, variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Karena kata kuncinya di sini adalah perubahan, ya. Ini kata kuncinya di sini adalah perubahan. Artinya diferensial tidak terlepas dari nanti kita bisa lihat adanya delta atau perubahan ya antara satu titik dengan titik lainnya gitu ya. Nah, dan juga apa namanya? Diferensial ini dalam erat kaitannya dengan eh, matematika ekonomi nanti kaitannya ada kita pelajari ya. Kita mempelajari akan kita pelajari apa sih titik maksimum, kemudian ada titik minimum ya dan lain sebagainya. Titik belok mungkin kalau ada dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian eh nanti kita di sini juga akan kita bahas apa eh saya cukup batasi hanya fungsi skupnya kita saat ini adalah fungsi dengan satu variabel bebas ya. Kita batasi ya, B bebas. Dalam hal ini adalah variabel X gitu ya. Dalam persamaan. Nanti eh, tentunya kita akan sama-sama belajar dari hal-hal yang basic sampai dengan ke penerapannya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, saya coba ngingetin lagi ke teman-teman ada yang namanya apa namanya? Istilah istilah matematikanya apa ya? Saya lupa juga. Fungsi ya. Misalkan diketahui Y, kita belajar Y sama dengan fungsi X ya. Y sama dengan fx ya. Nah, jika terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X. Delta X itu maksudnya eh, perubahan ya. Sebentar, simbolnya mana? Saya ajarin teorinya dulu sebentar dikit lagi. Nggak lama kok. Misalnya ada fungsi Y sama dengan fx jika terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X gitu ya. Sebesar kok bisa delta X maka bentuk persamaan jadi apa? Maka persamaan menjadi Y sama dengan fx. Y sama dengan fx. Kalau ada ketambahan delta Y maka
persamaannya berubah menjadi Y tambah delta X. Y tambah delta X. Dan fungsinya akan berubah V X tambah delta X. Gitu ya. Nah, tentunya akan apa namanya? Sorry, kok delta Y. Delta Y. Delta Y-nya juga akan berubah. Maka delta Y itu sama dengan F X tambah dikurangi Y. Ini teorinya dulu ya, sebentar aja. Sehingga delta Y sama dengan F X tambah delta X dikurangi fungsi X. Karena Y sendiri adalah fungsi X. Nah ini, dari teorema ini, di mana delta X merupakan tambahan dari X dan delta Y adalah tambahan dari Y, karena adanya tambahan X, jadi delta Y timbul karena adanya delta X. Itu ya, delta X. Jadi apabila ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dibagi dengan X, ya, delta X, maka diperoleh dari insert equation. Delta, salah, equation delta Y sama dengan fungsi nah, gitu ya. Jadi persamaan akan seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya? Delta Y dan delta X disebutnya adalah, saya tambah keterangan ya, di mana delta Y dibagi delta X itu sama dengan disebut hasil bagi perbedaan atau quotient diferensial. Ya, yang mencerminkan tingkat perubahan rata-rata variabel terikat Y terhadap variabel bebas X gitu ya. Ini teorinya dulu ya. Nah, jadi patut diketahui teman-teman semua bahwa teman-teman dulu belajar turunan itu kan pangkatnya turun, berkurang, terus dan lain sebagainya. Nah, ini teoremanya begini ya. Teoremanya begini. Jadi biar teman-teman tahu teorinya seperti apa sih gitu ya. Ini eh, cukup tahu aja ya. Nah, nah, jadi definisi diferensiasi, jadi apa definisinya? Apa
Diferensiasi itu, gitu ya. Jadi diferensial, diferensial itu apa sih? Jadi proses ya untuk untuk apa? Untuk eh, derivatif. Tahu turunan? Turunan apa? Ya turunan dari satu fungsi ya, itu ya. Nah, sedangkan hasil dari proses eh, diferensiasi itu disebut sebagai apa? Derivatif. Itu ya. Nah, ini sebagai pengantar di awal. Jadi memang kita harus tahu dulu nih asal muasalnya apa sih itu definisinya sebelum kita ke teori yang berikutnya. Nah, notasi atau simbol dari diferensial suatu fungsi eh, dari fungsi x gitu ya, itu disimbolkan sebagai eh, gini. Misalkan y sama dengan fx gitu ya. Y sama dengan fx, maka eh, jika y sama dengan fx, maka diferensial, maka maka diturunkan, bahasa umum aja ya, diturunkan menjadi apa? Jadi notasinya y aksen sama dengan f aksen x. Yang dibaca y aksen atau f aksen y aksen f aksen gitu ya. D f aksen gitu. Dibacanya yang tanda petik di atas itu sebutannya y aksen. Di mana y aksen ini itu merupakan turunan dari fungsinya tadi dy per dx. Jadi dibacanya dy per dx. Turunan terhadap fungsi y terhadap x gitu ya. Gitu. Jadi baca gitu ya teman-teman ya. dy per dx gitu ya. Dy per dx. Dan adapun beberapa kaidah-kaidah penurunan itu banyak ya. Banyak sekali. Cuma kita singkat aja. Nah, contohnya diferensiasi. Nah, jadi turunan fungsi ini ada cara-caranya ya, cara cepatnya lah gitu. Cara cepatnya lah ya. Cara cepatnya banyak gitu ya. Ada berapa ya? Ada kira-kira tuh ada 7 apa 8 ya? Apa 9 ya lupa saya. Masalah banyak ada 9 ya. Cuman di sini saya mencoba informasikan yang umum aja ya. Yang pertama, diferensiasi konstanta. Maksudnya apa, Pak? Nah, misalkan kalau eh it's Y sama dengan K misalnya gitu. Misalkan angka ya, Y sama dengan 4 gitu. Maka kalau diturunkan menjadi apa? Y aksennya. dy per dx-nya berapa? Ya 0 gitu ya. Contoh, Y sama dengan 4. Nah, kalau diturunkan, ya Y aksennya itu, atau dy per dx-nya
ya sama dengan nol. Kan gitu ya. Masih gampang. Kalau misalkan eh diferensiasi fungsi pangkat. Misalkan Y sama dengan X pangkat N. Nah, Y sama dengan X pangkat N. Turunannya jadi berapa? Kan gitu ya. Bentar ya, saya. Y sama dengan X pangkat N misalkan. Maka turunannya adalah sen sama dengan dy per dx. Betul. Di mana N dikali X pangkat N min 1. Itu ya. Ini ya, saya ini dulu ya. Bentar ya. Susah ini. Aduh, nggak bisa. Nah, ini aja. Maka N sama dengan X pangkat N min 1. Contoh. Misal, Y sama dengan eh, X pangkat 3. Maka turunannya itu sama dengan, ada yang tahu? Apa? Nggak kedengeran? 953 Sorry, apa? Misalkan Y sama dengan X pangkat 3. Nah, turunannya jadi berapa? Tiganya turun ya. 3 turun. Dikali X pasti. Nah, pangkatnya kan tadi N ya. 3 dikurang satu berapa? Kan gitu kan. Sama dengan 3 kali X pangkat 2. Nah, gitu ya. Sampai sini bisa? Insya Allah, Pak. Masih ya, masih oke ya. 3X pangkat 2. Nah, ini saya contohin lagi. Misalkan, eh, apa namanya, eh diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Misal, oh ya, saya pindahin ke sini. Diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Misalkan saya punya eh, A ya, A kali X. Maka turunannya adalah A. Gitu ya. Kok A gitu ya? Ya, emang seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya kayak, hmm, karena kan X-nya itu pangkat nol ya. X-nya pangkat nol. Contohnya kayak gini. 4X lah. Nah, 4X. Maka 4 dikali X. Kan X itu sebenarnya pangkat satu ya. Satu dikurang satu. Maka segala sesuatunya X pangkat nol itu adalah satu ya. Maka Y sama dengan 3 kali satu sama dengan 3. Karena yang dipangkatkan dengan nol semuanya jadi satu ya. Itu ya. Kemudian yang keempat, misalkan apa namanya? Sama nih diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi pangkat. Gimana contohnya? Misal seperti ini, saya copy paste. Misal di sini ada A dikali X pangkat N. Ya.
Maka A dikali N dikali X pangkat N-nya 1. Nah, misalkan di sini kali 2. 2X pangkat 3. Maka 2 kali 2 kali 3 kali X pangkat 3 min 1. Di sini jadi 2 kali 3 adalah 6. 6X kuadrat. Sampai sini bisa? Masih aman? Aman, Pak. Aman ya, oke. Jadi 4 item ini yang sering ketemu. Jadi saya nggak akan bahas semuanya teman-teman ya. Saya batasin dulu karena 4 item ini yang sering ketemu. Konstanta, fungsi pangkat, perkalian konstanta dengan fungsi, dan perkalian konstanta dengan fungsi pangkat. Ya, itu yang akan sering kita temui ya. Jadi eh, saya nggak mau bahas sampai semuanya karena saya mau yang esensinya aja. Sisanya teman-teman bisa nanti pelajari sendiri ya. Oke. Nah, eh namanya diferensial tadi kan juga ada yang namanya turunan. Turunan yang derivatif dari derivatif. Derivatif dari derivatif. Ini sering ketemu ya. Turunan dari turunan. Bahasanya begitu. Contohnya gimana? Nah, jadinya ingat setiap fungsi dapat diturunkan lebih dari satu kali ya teman-teman ya. Kok bisa Pak? Iya, nanti di ekonomi ada kayak gitu. Jadi fungsi ini udah diturunkan, terus diturunkan lagi bisa. Nah, jadinya eh, kalau bisa dibilang gini, turunan pertama merupakan turunan dari fungsi asli atau fungsi awal. Turunan kedua merupakan turunan dari turunan pertama gitu. Ya gitu ya. Turunan ketiga adalah turunan dan dari turunan kedua dan seterusnya gitu ya. Nah, itu banyak contoh. Ya sama dengan fx. Misalkan x pangkat 3 dikurang misalkan 4x kuadrat ditambah 5x min tuh 7. Maka turunan pertamanya y aksen atau f aksen x. Nah, bentar ya. Ini saya gedein dulu. Nah, ayo kita coba x pangkat 3 dulu. Turunan x pangkat 3 berapa? 3x kuadrat ya kan? Dikurangi 4x kuadrat diturunkan jadinya berapa? 4 kali 2 8 x kan gitu. Ditambah turunan dari 5x berapa? 5 gitu ya. Sampai sini bisa? Sampai sini bisa nurunin dari sini ke sini? Dapat dari mana angkanya tahu? 3 diturunkan. Yang pangkatnya 3 ini kurangi 1 ya kan? Terus yang 4 x kuadrat. 2 dikali 4 berapa? 8 ya. X pangkat 2 dikurangi 1. Nah, jadi X. Nah, 5X. 5 ya tetap. X pangkat 1 kurangi 1. Jadi X pangkat 0. Jadi 5. Nah, ini kan yang minus 7 adalah konstanta aja kan. Jadinya 0 gitu. Sampai sini bisa? Bisa, Pak, bisa, bisa. Ya ya. Nah, kita turunkan lagi nih. Kan ditanya Y aksen-aksen. Sama dengan F aksen-aksen X. Nah, ini suka ketemu nih nanti. Maka 3x kuadrat diturunkan jadi berapa nih? 3 kali 2 6, ya kan? 3 kali 2 6. X pangkat 1 kan gitu ya. Terus minus 8 kali 8 lah langsung ya. Sama dengan 6x
min 8. Sampai sini bisa. Ini turunan keduanya. Aman, Pak. Aman. Oke. Nah, ini nanti sering ketemu nih teman-teman ya. Jadi di ekonomi manajerial nanti ada. Di sekarang pun juga ada. Nah, kenapa kita harus tahu ini? Nanti kita akan belajar fungsi turunan yang terapannya dalam ekonomi ya. Itu. Ini sebutannya turunan pertama, yang ini sebutnya turunan kedua. Itu ya. Dah. Oke, selanjutnya, ntar ya. Saya lihat RPS-nya dulu. RPS-nya itu tentang apa lagi bos kita. Oke, nah ada salah satu penerapan dalam ekonomi. Kita langsung masuk ke penerapan dalam ekonomi terkait dengan turunan adanya adalah elastisitas ya. Elastisitas biasa disimbolkan sebagai, bentar ya, elastisitas NNN mana sih? Oh ya, nah, elastisitas disimbolkan sebagai ini biasanya. Eh, Maksud elastisitas itu apa sih? Jadi secara matematis saja ya definisinya bahwa eh, elastisitas itu kaitannya dengan permintaan dan penawaran ya. Elastisitas permintaan. Permintaan. Ada elastisitas permintaan, ada elastisitas penawaran ya. Nanti. Terus juga ada apa namanya? Ada elastisitas produksi ya kan. Banyak kok. Terus ada eh, apa namanya? Biaya ya, biaya marginal juga ada ya. Ada biaya marginal nanti. Biaya marginal, terus lagi ya. Elastisitas tuh ada elastisitas permintaan, penawaran, produksi, terus biaya marginal, terus marginal cost atau MC, ada juga apa namanya penerimaan marginal juga ada, atau sebutannya MR atau marginal you itu kan. Juga ada yang namanya apa namanya utilitas marginal dan lain sebagainya ya. Ntar. Terus marginal ada produk marginal juga. P atau marginal. Nah, eh, terus juga apa namanya? Oh ya, analisis keuntungan maksimum ya. Analisis keuntungan maksimum itu juga ada ya teman-teman ya. Nah, sama apa namanya? eh Penerimaan pajak ya. Pajak maksimum juga bisa kita hitung dari sini. Terus apa ya? Ah, ada efek pemajakan. Kalau nggak salah tuh ada efek pemajakan. Cuman banyak banget ya penerapan tuh banyak banget efek pemajakan sama udah itu doang. Nah, palingan untuk kita nggak semuanya ya.
teman-teman ya. Paling saya mau bahas di elastisitas, keuntungan maksimum analisis ini, apalagi ya, elastisitas, keuntungan maksimum. Soalnya takutnya nggak cukup ya, keuntungan maksimum. Terus abis itu apa ya? Penerimaan marginal kayak penting nih. Nanti buat teman-teman soalnya biar tahu nih. Penerimaan marginal itu penting. eh Lagi ya, ya biaya marginal tentunya, marginal cost. Kalau produk marginal itu produk tambahan sebenarnya. Mungkin sama penerimaan pajak maksimum aja kali ya. Lebih lebih bagus kayak. Hmm, saya takut nggak cukup waktunya. Berarti ini aja dah. Empat aja ya, empat aja ya. Sisanya nanti dapat kok di ekonomi manajerial ya. Ini dasarnya aja, basicnya aja. Oke, oke. Ini sebagai pengantar, ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut? Habis ini kita latihan soal ya. Monggo, ada yang mau tanya? Silakan.